Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ABDR. Alhamdulillah hari ini saya ini suatu kehormatan bagi saya bisa menghadiri acara apa Bang? Acara Ngarumat Jagat. Acara Ngarumat Jagat. Nah, sekarang saya tidak sendiri, langsung sama narasumbernya. Maaf, ini dengan Abah siapa, Bah? Bah Kamon. Bah Kamon. Bah Kamon di sini di Monumen Raugede ini sebagai apa, Bah? Di sini ya tugas saya utamanya penjaga tiket ya, Penjaga tiket. yang mengelola Pengelola itu ya, ya. monumen itu. Nah, Bah, sedikit ya, Bah ya. Saya pengen tahu tentang cerita atau tragedi Raugede ini, Bah. Boleh diceritakan? Ini enaknya mulai dari mana dulu nih, Bah? Ya, jadi begini ya. Dulu itu di Kampung Rawagede itu ya dibikin markas gabungan para pejuang ya. Markas gabungan para Para pejuang. Makanya ada puisi Karawang Bekasi. Jadi antara pejuang Bekasi dengan Karawang itu bermarkas di Kampung Rawagede di sini. Cuman selamanya nggak menetap satu lokasi. Kalau minggu sekarang di sini, minggu depan belah sana. Oh gitu. Kenapa? Kalau satu lokasi mungkin lebih parah ketemu sama tentara Belanda tuh habislah pejuang. Makanya berpindah-pindah. Jadi dulu kejadian tahun 47 agresi militer yang kedua setelah merdeka ya dulu. Kalau saya aja di sini ya sebagai ahli waris, kakek dua-duanya yang tertembak. Oh, di sini Bapak sebagai ahli waris. Ahli waris. Iya. Yang meninggal dulu siapa? Kakek dari bapak sama kakek dari ibu. Oh iya. Ya, dua-duanya. Itu kejadian pada tahun berapa itu? 47. Iya. Berarti setelah merdeka. Setelah merdeka, iya. Itu berarti setelah merdeka pun masih ada penyerangan-penyerangan, Pak, dari Belanda. Ya, justru itu yang lebih parah tahun 47. Tahun 47 setelah merdeka lebih parah gitu. Lebih parah. Dari jam 4 pagi ya, jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Waktu itu waktu dikejar sama tentara Belanda, keadaan di sini tuh hujan lebat. Di sini tuh berarti di daerah Rawagede ini kejadiannya. Iya. Makanya di sini dibikin monumen Rawagede ya. Monumen perjuangan Rawagede. Nah, untuk korban, Bah, pas waktu dulu gitu di tahun 47, kalau jumlah semuanya 483 orang. 483 orang. Iya, cuman yang ditemukan sama keluarga cuman ada makamnya sini 181 orang. Yang diketemukan. Iya, yang ditemukan. Mungkin dulu pas ada penembakan atau apa dibuang gitu. Bukan dibuang, karena sembunyi di kali. Berhubung Belanda bawa anjing pelacak pada waktu itu ya. Jadi nggak kelihatan orangnya, dibantai sama ditembak sama senjata. Dan ternyata memang orangnya di bawah yang itu banyak, jadi hanyut. Karena air kali itu menguap pada waktu itu. Nah, itu berarti cukup ya untuk cerita awal sejarah monumen Rawagede itu awal mulanya seperti itu ya, Bah ya. Jadi mulai ada dulu di tahun 47 penembakan, terus korbannya berapa orang, terus dibikinlah monumen Rawagede. Nah, ini, Bah, untuk relief ini, Bah, ini boleh diceritakan, Bah? Ya, relief yang ini saksi mata waktu itu lagi pada ada. Iya. Ini sebagai transportasi ya, orang jualan ya, macam di kalau di TV dari CTI ya. Oh iya, Pasar Apung gitu ya. Jadi jualan bukan di darat, di kali. Di kali ya dulu ya. Lokasinya kalau nggak salah menurut saksi mata itu ya di Tanjung Pura, Kali Citarum itu. Untuk batas ini dari Tanjung Pura kemana tuh, Bah? Untuk ini? Ya pokoknya banyaknya di situ emang. Seperti kita kan Pasar Jongka, di Pasar Johar di situ juga. Oh gitu. Berarti ini melewati Sungai Citarum. Sungai Citarum. Nah ini untuk ininya berarti dulu orang berjualan ataupun dari kebun atau apa transportasinya pakai ini ya, Bah ya? Pakai perahu. Nah, inti untuk sejarah zaman dulu. Jadi pas zaman peperangan ya, Bah ya. Untuk zaman dulu itu orang-orang zaman dulu itu berjualan masih pakai perahu ya, seperti ini nih. Ini kita lanjut kemana lagi, Bah? Sini ya. Nah, ini untuk relief selanjutnya, dan di sini ada kisahnya juga relief. Ini waktu ceritain Bupati Karawang yang pernah Adipati Singaperbangsa ya. Waktu pelantikan di Pendopo ini yang payung itu ya. Ini waktu pelantikan di Pendopo ini. Ini tuh relief menceritakan ini pelantikan Bupati pertama ya, Bah ya. Ini seperti ini gambarnya ya. Ntar lebih jelasnya saya ambil lagi gambarnya. Nah, ini pada tahun berapa, Bah? Ya dulu kan waktu belum merdeka. Waktu belum merdeka berarti jauh, berarti waktu belum merdeka.
Nah, untuk relip. Nah, ini selanjutnya kemana lagi, Bah? Ini udah cukup berarti cerita yang ini. Oke. Kita lanjut ke relip berikutnya. Mempunyai arti dan cerita. Oke. Nah, ini ada relip juga nih. Nah, ini boleh diceritakan langsung, Bah. Kalau ini kan ceritanya ya hasil para petani kita. Ya. Istilahnya apa ya? Lumbung logistik ya. Lumbung logistik. Iya, hasil para petani kita kan. Ya. Lumbungnya ya. Iya. Dikuasai sama orang Jepang waktu pada dulu. Oh, ini waktu penjajahan Jepang berarti yang ini, Bah ya. Nah, ini itu relip menceritakan bahwa ini hasil panen ya, ini itu kalau sekarang itu kayak gudang gitu ya, Bah ya, tempat penyimpanan logistik beras atau apa. Dan dulu tempat logistik ini atau gudang-gudang beras dan sejenisnya ya, Bah ya, itu dikuasai sama penjajah Jepang ya, Bah ya. Berarti jauh dari sebelum Belanda ya, Bah ya? Iya. Sebelum Belanda berarti ya. Oke. Nah, ini berarti relip yang terakhir ini, Bah ya. Sebelah sana satu. Oh, sebelah sana ada lagi. Oke, kita langsung sana. Di sini berarti jumlah relipnya ada tadi 1, 2, 3. Ini udah berapa ya, Bah? Baru 3, 4 sama. Baru 3 ya. Ini terakhir ada 4. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Ini menceritakan apa, Bah? Relipnya? Ini menceritakan apa tuh namanya kerja paksa ya, kerja Oh, rodi. ini kerja Ya. rodi. Iya, waktu nanam tebu Iya. pada waktu itu ya. Oh, ini dipaksa ya, Bah ya, buat Iya. berkebun. Sepretin pakai pesut. Iya. Dan ini untuk hasil panennya pun diambil sama penjajah ya, Bah ya, Iya. bukan buat warga Indonesia ya. Jadi ini dipaksa buat nanem dan hasilnya pun diambil sama penjajah gitu. Ini sangat riskan sekali zaman dulu ya. Makanya sekarang sangat sedih sekali. Kita hargai para pejuang ya, Bah ya. Iya. Oke. Jadi cukup ya, Bah ya, yang ini ya cerita. Berarti kita langsung ke sejarah Monumen. monumennya. Kenapa sih ini dibentuk monumen seperti ini, dan ini akan ada penjelasan dari Abah. Oke, Bah. Oke, kita naik aja, Bah. Nah, ini dari pembangunan ini ada cerita. Tidak sembarang dibikin. Ayo. Oke. Ini tuh ada sejarahnya kok, Bah, pembangunan dari ini tuh. Ini kan tangga ini Ya. sama monumennya, jadi kaitannya sama Hari Proklamasi 17 Agustus. Hari Proklamasi 17 Agustus. Kita harus tahu mana yang disebut 17. Ya. Ini dari bawah ke atas, anak tangga itu 17 anak tangga, Oh, melambangkan tanggal 17. Oke. Kalau monumennya, ya, monumen kan segi 8. Iya. Segi 8 itu berarti melambangkan bulan 8. Bulan 8. Mana 45-nya? Kita monumennya segi 4, tingginya 5 meter. Oh, oke. Jadi Oke. 17.845. Iya, 17 Nah, jadi itu penjelasan bahwa monumen ini dibangun secara ada ceritanya. Jadi untuk tangga tadi jumlahnya ada 17, dan untuk apalagi tadi, Bah, yang tanggal 8-nya itu Segi 8. segi 8. Nah, ini yang segi 8 ya. Nah, terus tadi yang tahun 45-nya Monumennya segi 4, tingginya monumennya 5 segi meter. 4, Tingginya 5 meter. tingginya 5 meter. Nah, 17.8. iya, makanya dibikin monumen bangunan ini berarti ada ceritanya. Oke, Bah. Jadi cukup di sini, ntar kita ke dalam ya, Bah. Nah, ini sekarang saya ada di dalam, dan di sini ada patung. Ini pasti patung ini ada cerita dari patung ini ya. Nah, ini langsung menceritakan langsung sama Abah. Oke, Bah, boleh diceritain lah untuk sejarah patung ini. Ini ya, Ya. ibu ini punya 2 anak. Ya. Ya, usia 13 tahun sama 15 tahun. Ya. Namanya ini Atung sama Adul. Atung. Atung sama Adul. Ya. Kalau ibunya Ibu Martem. Ya. Dia punya anak, dua-duanya udah tertembak semua.
dari 13 tahun sampai 15 tahun. Oh, itu dari umur 13 tahun udah tertembak semua. Laki-laki memang itu. Ya. Itu tertembaknya karena ikut peperangan atau gimana, Bah? Bukan peperangan, karena pada waktu itu menurut saksi itu, Ya. jadi Jumat tuh Belanda mencari Palukas itu nggak ada, disangkanya Palukas itu disembunyikan sama masyarakat Rawadia. Ternyata Iya. ditanya di mana pejuang, di mana Palukas, dia semuanya mengadakan gerakan tutup mulut. Iya. Digeledah setiap rumah adalah laki-laki dari 13 tahun ke atas, nggak langsung ditembak, dikumpulin dulu, udah kumpul baru ditembak. Iya. Dulu ada tegalan dekat stasiun Rawagede, Karawang dan Tengrok. Iya. Nah, di situ. Jadi semua ada anak laki-laki ditembak semua gitu. Iya. Karena mencari Pak Lukas itu ya, Pak Lukas. Nah, ya. Makanya dulu kampung Rawagede terkenal kampung janda tekdung. Kampung Janda Tekdung. Ya. Penghuninya janda semua, tekdungnya senjata Belanda, kalau di Papang tekdung. Iya, karena dulu para suami dan anak-anak laki-lakinya ditembak semua ya, Pak ya. Iya. Hanya untuk mencari Pak Lukas itu. Nah itu untuk Pak Lukas itu siapa sih, Pak? Itu dia kan, makanya kalau sekarang di Denham itu di Patungan Pengunduhan Kerawang, itu komandan pejuang di sini. Komandan pejuang. Waktu itu dia pangkatnya Kapten Lukas Kusmayo. Gitu. Dia orang Manado, tinggal di Cianjur. Nah, istrinya di Cianjur 2. Iya. Makanya dicari, beliau lagi tugas di Karawang ya, Pak ya. Iya. Karena beliau dulu disembunyikan atau gimana, Pak? Disembunyikan berarti ya, Pak? Bukan disembunyikan, Mas. Dia memang orang dulu itu ilmunya cekat. Oh iya. Jadi bisa lolos menginap desa tetangga, desa Kajang. Nah, dari ancaman para penjajah, akhirnya demi ketemu sama Pak Lukas gitu ya. Jadi orang-orang sekitar Rawagede ini dikumpulin gitu ya, Pak ya. Iya. Untuk jadi ancaman supaya Pak Lukasnya keluar gitu ya. Jadi ditembak semua gitu ya. Iya. Oke. Udah cukup jelas ya, Pak ya. Kita langsung kemana nih, Pak? Kita ke belakang. Ke makam ya berarti. Oke. Nah, ini kita langsung menuju ke makam. Waalaikumsalam. Nah, ini kita langsung ke belakang ke pemakaman para pahlawan dulu. Pak dari sebelah kanan dulu. Oke. Punten. Nah, ini sebelum menceritakan ini makam siapa, ini kita ke relief dulu. Bener, Pak? Kita sudah sampai di relief. Ini sangat banyak sekali reliefnya dan pasti banyak cerita dari relief ini. Nah, oke, Bah. Ini mau mulai dari mana, Bah? Kita dari sini ya. Oke. Nah, itu ada lambang. Di sana yang Mas itu apa, Bah? Jenderal siapa itu? Yang mana yang sini? Iya. Ini kan ceritanya kalau Siliwangi kan lambangnya. Oh, ini lambang Siliwangi, Bati Macan, dan itu untuk tentara Indonesia ya, Pak ya. Dan ini Bapak akan mulai menceritakan tentang relief ini, Pak, dari awal. Oke. Nah, ini cerita relief ini gimana, Pak? Kalau relief ini ceritakan kan pejuang kita ya. Iya. Ini waktu mengadakan perundingan ya. Perundingan. Untuk mengadakan perlawanan tentara Belanda. Iya. Ini bangsa kita dulu kan pakai bendok ya. Iya. Orang Jawa karena di sini Jawa. Iya. Nah, yang ke sininya terus ini ada posko. Iya. Ya katakanlah kalau sekarang ronda ya. Iya. Dia kan nongkrong di pos ini, pos ronda. Oh, ini berarti pos siaga ya, Pak ya, pada zaman peperangan. Yang megang kentongan ini ya. Iya. Itu kentongan dari bambu dulu, bukan dari kayu. Ini dari bambu. Dari bambu semuanya ya. Oh ya, kayak macam ini. Iya. Ya karena dulu emang terbatas juga ya, Pak ya. Jadi memanfaatkan yang ada. Oke. Kalau kesininya memang pejuang kita cuman senjatanya apa ya? Golok sama bambu runcing. Iya. Ya. Waktu ini nih, waktu mengadakan perlawanan di sini. Ya. Ini kan rumah-rumah pada dibakarin ya.
Oh itu rumah Ya, yang dibakarin semuanya. ini tuh sebenarnya bah tempatnya itu ini lokasinya itu masih di Rawagede atau gimana Masih ya? di Rawagede. Masih di Rawagede. Iya, Rawagede. Nah ini semacam tadi saya cerita, Iya. dikumpulin anak-anak yang nggak ditembak satu persatu semacam ini, ya udah banyak baru ditembak dari belakang, bukan dari depan, tembaknya dari belakang. Oh iya iya. Ini udah meninggal. Ini tentara Belanda juga pakai apa? Dulu mobil jeep ya, Land Rover. Iya. Ya. Nah kalau ini ibu-ibu yang mulasara mayit, Iya. ya, jadi nggak ada laki-laki, semuanya perempuan. Karena perempuan jangan pun muda, tua juga kalau udah ketemu sama Belanda nggak ditembak. Oh Terkecuali laki-laki. Iya. Alatnya juga, padungnya kan kalau kita mah dari papan jadi ini kan Iya. dari daun jendela, pintu. Jadi ya sadar. berarti itu untuk buat ini ya, buat bopong si mayitnya itu ya. Heeh, jadi dengan alat seadanya gitu dari zaman dulu, zaman peperangan. Karena dulu itu para suami dari apa? Zaman dulu jadi ditembak sama anak-anak juga ya Pak ya. Iya. Jadi dulu tidak disisakan untuk Iya. kaum laki-laki ya Pak ya, karena mungkin dari Belanda takutnya ada perlawanan lagi yang Iya. baru gitu ya. Makanya ini kan kain kapannya juga dari spray ya, seadanya. Dari aja. spray Bukan seadanya. dari kain kapan seperti sekarang. Eh, Cuman cangkul ya namanya ibu-ibu, jadi nggak dalam, Iya. paling 30 cm, 40 cm, karena merasa takut dia apa ya, terburu-buru lah. Iya. Iya, takut kelihatan Belanda walaupun dia nggak diancam sama Belanda, Iya. tapi ya tetap aja rasa takut makan. Iya. Soalnya pas zaman peperangan kita lagi khusus buat nguburin ya Pak ya. Tiba-tiba ada Belanda, itu pun rasa kehati-hatian pada saat itu sangat ini banget ya. Dan ini gambarnya ceritakan relief ini zaman Belanda mulai dari awal perjuangan-perjuangan dari pejuang-pejuang tentara kita di Rawagede. Nah, oke. Nah ini bah untuk arti dari Esa hilang dua terbilang itu apa bah? Nah, artinya ya saya hilang dua terbilang itu artinya mati satu tumbuh 1000 ya. Mati satu tumbuh 1000. Iya, artinya itu. Makanya kan walaupun pejuang pendahulu kita ya udah habis katakanlah, Iya. tapi generasi kan nggak habis-habis. Iya untuk generasi Mati kan. satu tumbuh 1000. Iya. Hilang dua terbilang. Nah ini oke. Nah untuk selanjutnya berarti kita ke makam ya Mbak ya. Ya, Tabah ya. Nah ini sekarang kita ke tempat pemakaman pahlawan ya Mbak ya ini ya. Nah, tempatnya ini pahlawan dan tadi makamnya tidak jauh dari relief. Nah ini boleh diceritakan Bah, mungkin ada kisah dari Abah, mungkin ada yang dulu dari keluarga Abah. Ada ya di sini saya ya kakek dua itu yang namanya kakek di sana. Oh boleh kita ke sana Bah, boleh ceritakan langsung ya. Ini untuk Abah ditinggalkan sama keluarganya pas zaman peperangan. Nah ini ongko-ongko ya Pak. Jelasnya ya. Punten ya Pak, duh nggak ganggu. Aduh. Nah ini keluarga Abah, ini kakek Abah. Almarhum Kasmin ya. Kasmin. Bah. Oke. Satu lagi sebelah sana. Nah ini boleh diceritakan Mbah Kasmin ini dulunya ditembak atau gimana Bah? Ya dulu kakek ini kan istilahnya bukan seorang pejuang ya, seorang Iya. petani. Jam 4 pagi itu dia bawa kerbau ke sawah, Iya. bawa alat bajak, dulu pakai kayu bukan traktor ya. Iya. Jadi yang dipanggil di sini, Mm-mm. di sini kan ada kayu, Iya. cuman disangka Belanda dari jalan kereta itu ke Rawang Dalas Dengklok dulu kereta, disangkanya itu ke Cukung Bedil. Oh disangkanya dia mau menghadang Belanda Kakek gitu, mau saya melawan. Di sawah langsung diincer pakai senjata dari jalan kereta, Iya. ditembak kepalanya. Cuman nenek itu kaget, udah sore kok kenapa kerbau cuman pulang sendirian, Iya. ini yang bawanya kemana? Iya. Langsung malam Selasa dicariin sampai hari Selasa nggak ketemu, hari Rabu baru ditemukan. Ada yang ngasih tahu katanya suami kamu ada di sawah udah nyungsep meninggal karena Iya. tembakan Belanda. Baru temukan hari Rabu. Ditemukan hari Rabu Iya, gitu. hari Rabu. Dan dikumpulin dimakamkan di sini di Rawagede ya Bah ya. Rabu gede. Oke. Keluarga Abah ada lagi yang Yang ini sana namanya pulang. Oke Bah, lanjut. Ini Kang Wijaya itu kakeknya Apoy. Kakeknya Apoy Benwali, artis. Iya. Oh, itu ya. Nah, ini mau ke makam.
Kotong mana ya kotongnya? Ini. Kotong, oh yang ini. Nah, ini kotong itu siapa, Bah? Awasnya kakek bapak juga. Kakek bapak. Iya. Ini Bah Kotong. Kakek Nah, dari ibu ya. berarti cerita Bah Kotong ini dari zaman Belanda gimana, Bah? Ya dulu dia memang istilahnya ya katakanlah pejuang kalau dia mah. Juang. Karena pada waktu itu mungkin ya dia mah kan, jadi kalau kata orang Sunda itu lari setuhunya, nggak pakai ilmu seperti Palkus tadi cerita. Oh iya iya iya. Jadi akhirnya dia kena sama tentara. Iya. Ini pada tahun berapa, Pak? Ini Pak tahun Kotong. 47 ya. Tahun 47 ya, selama merdeka. Waktu ditembak Belanda itu dimakamkan di tanah pekarangan dia. Cuman akhir 5 tahun 50-an atas persetujuan Bapak Bupati dengan Pak Camat itu makam-makam yang berserakan harus direlokasikan di sini karena ini dari tanah wakaf. Iya. Masyarakat. Iya. Jadi akhirnya di sini kumpulkan. Dan berarti jumlah dari keluarga Bapak itu ada 2 orang yang meninggal di zaman penjajahan Belanda dulu ya, Pak ya. Nah, ini yang dipindahin di sini itu dari zaman Belanda atau pas penjajahan Jepang juga, Pak? Ya kalau akhir 50 kan udah aman. Udah aman ya? Ya, udah ini Iya. kemerdekaan ya. Berarti ini semua berarti yang di sini yang meninggal dari zaman Belanda ya, Pak ya? Iya. Zaman Belanda. Bisa dilihat di sini ada berapa jenazah, Pak, yang dimakamkan di sini? Yang ada di makamnya di sini 181 orang ya. Ada 181 orang itu yang diketemukan ya, Pak ya? Yang ditemukan sama Mhm. ibu-ibu. Iya. Makanya jumlah 483 yang datanya ada di tubuh ini Ya. ya kebanyakan yang hanyut. Kebanyakan yang hanyut. Ya, bukan dihanyutkan, jadi hanyut karena Iya. tubuhnya dikali pada waktu itu. Dulu dia karena para pejuang kita bersembunyi di kali, jadi ditembak di kali langsung ya, Pak ya. Ya, jadi hanyut. Sangat menyeramkan cerita zaman dulu. Makanya untuk kita para penerus harus menghargai para pahlawan, perjuangan para pahlawan ya, Pak ya. Iya. Ya. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan, Pak, khususnya nih buat anak muda sekarang, jangan lupakan sejarah atau gimana gitu, Pak, pentingnya sejarah. Ya, memang seharusnya begitu ya. Hmm. Jangan sampai kita kan katakanlah tinggal enaknya aja ya. Ya, Orang-orang yang sampai mempertahankan kemerdekaan sampai korban jiwa gitu ya. iya, Kita cuman generasi penerus ya harus menghargai lah iya, ya kepada pendahulu kita lah. iya. Oke. Mungkin nggak sih, Pak, untuk para pejuang-pejuang ya di luar dari tentara-tentara Indonesia ini, mungkin pejuang-pejuang seperti keluarga Bapak itu tadi perjuangannya bisa dibilang lebih berat atau tidak, Pak? Sebenarnya itu kan langsung berhadapan sama Belanda gitu. Ya pasti lumayan berat. Pasti lumayan berat ya, Pak ya, Iya. untuk membantu kemerdekaan Indonesia untuk zaman dahulu. Oke, sepertinya di sini udah diceritakan semua ya, Pak ya. Iya. Dan tadi udah mulai dari depan, relief depan, terus gedung monumen. Tadi sudah diceritakan awal mula kenapa sih dibentuk seperti ini, kenapa sih dibangun seperti ini gitu. Itu ada ceritanya sendiri. Dan tadi ada relief juga di belakang sana, nah itu ya, ada nama Esa Hilang Dua Terbilang, itu pun udah dijelaskan tadi sama si Abah. Terus reliefnya juga udah dijelaskan. Dan di sini pemakaman, di sini ada keluarga Abah 2 ya, Pak ya? 2 yang meninggal karena peperangan zaman dulu ya. Mungkin dirasa cukup, Bah ya informasinya. Mudah-mudahan Abah sehat terus. Amin. Dan mudah-mudahan Abah selalu disejahterakan karena Abah di sini menunggu ya, Pak, ahli waris dari situs Rawagede ini ya, Bah. Mudah-mudahan Abah sehat terus, Bah, keluarganya sehat terus ya. Oke, kita cukupkan video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.